Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk membahas materi sebelumnya yang belum selesai. Untuk pertemuan pagi hari ini kita masih membahas materi yang sebelumnya, yaitu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sebelumnya saya mohon maaf karena pagi hari ini saya tidak bisa mengikuti perkuliahan pembelajaran di kelas secara total ya, karena nanti saya ada rapat di kabupaten. Sebelum masuk ke dalam pelajaran, saya akan mengingatkan kembali terkait dengan tujuan dari pembelajaran ini. Setelah kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang pertama diharapkan kalian mampu menjelaskan apa itu optimis, apa itu ikhtiar, dan apa itu tawakal. Yang kedua, kalian mampu memahami dalil nanti dari apa itu dalil optimis, apa itu dalil dari ikhtiar, dan dalil dari tawakal. Dan yang terakhir, kalian mampu memahami dan mencontohkan perilaku yang mencerminkan sikap optimis, sikap ikhtiar, dan sikap tawakal. Itu dari tujuan pembelajaran kita dari pada pagi hari ini. Langsung saja karena waktu singkat, pada materi yang pertama, yaitu tentang optimis. Pada pertemuan kemarin sudah disinggung sedikit tentang optimis, apa itu optimis. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingat apa itu optimis, bisa dikemukakan pemahamannya. Silakan, ada yang mau coba? Ya, Mas Rafiq, silakan. Ya, optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Ya, terima kasih. Dari pernyataan Mas Rafiq bisa diambil kesimpulan yang lebih inti, yaitu optimis adalah rasa percaya diri. Optimis adalah rasa percaya diri. Bisa juga disebut sebagai optimis sebuah keyakinan dalam diri kita bahwa kita mampu terhadap apa yang kita harapkan itu bisa terwujud. Pada dasarnya optimis itu sama saja dengan apa yang menjadi harapan kita dan kita yakin bisa mencapai harapan tersebut. Itulah yang disebut dengan optimis. Lawan dari optimis adalah pesimis atau tidak percaya diri. Dalam hadis Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat bahwa apa itu optimis ya Rasulullah? Rasulullah menjawab bahwa optimis adalah kalimat-kalimat yang baik yang sering didengar oleh saudaramu dari kamu sekalian. Makanya kita dianjurkan untuk selalu berbicara positif. Dalam hadis juga disebutkan bahwa qul khairan aw liyasmut, berbicaralah yang baik atau lebih baik diam. Oke, dari beberapa pengertian tadi bisa ditarik kesimpulan sehingga bisa dicontohkan ya apa itu optimis. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau mencoba mencontohkan apa itu optimis. Silakan. Oh iya, Mas Tawar, silakan untuk bisa dicontohkan. Contoh optimis, misal saya berkeinginan mendapat ranking 1 pada semester ganjil ini. Nah, saya yakin dan percaya bahwa apa yang menjadi harapan saya ini pasti akan terkabul. Rasa percaya diri inilah yang disebut dengan optimis. Oh ya, terima kasih. Sangat bagus sekali ya contohnya tadi bahwa Mas Tawar ketika ingin menjadi ranking 1 maka dia yakin dan percaya terlebih dahulu bahwa dia mampu untuk mencapai apa yang diharapkan, yaitu menjadi ranking 1 pada semester ini di kelasnya. Nah, setelah percaya diri ini mampu mencapai apa yang telah dia harapkan, maka rasa itu harus dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Nah, usaha inilah yang disebut dengan ikhtiar. Tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa ikhtiar adalah usaha-usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sebagai contoh tadi dilanjutkan dari Mas Tora bahwa ketika Mas Tora ingin mencapai ranking 1 di kelasnya, maka dia harus
harus mengimplementasikan keinginannya tersebut dengan dibuktikan dia belajar dengan sungguh-sungguh, dia mengikuti les, dia mengikuti privat, sehingga keinginannya untuk mencapai ranking 1 bisa tercapai. Tentunya dengan tidak lupa disertai dengan doa. Nah, usaha dengan sungguh-sungguh inilah yang disebut dengan ikhtiar. Karena tidak sedikit orang yang menginginkan sesuatu hal, namun dia tidak berusaha untuk mendapatkan hal tersebut. Maka teman-teman sekalian, kemudian yang ketiga adalah tawakal. Telah disebutkan di awal bahwa ketiga sikap ini harus dimiliki oleh setiap muslim, karena ketiga sikap ini saling berkaitan. Jadi seorang muslim tidak hanya memiliki satu dari ketiga sikap ini, namun ketiga sikap ini harus dimiliki dan harus saling berurutan. Yang ketiga adalah tawakal. Setelah seorang percaya dan yakin terhadap kemampuannya dan berusaha dengan sungguh-sungguh, maka yang terakhir adalah dia harus memasrahkan diri terhadap Allah. Apa yang ia peroleh, maka itulah yang terbaik baginya di sisi Allah. Optimis tadi adalah percaya diri yang dibarengi dengan usaha, yang usaha tersebut disebut dengan ikhtiar. Maka sifat percaya diri dan usaha ini harus dipasrahkan kembali kepada Allah. Semua berawal dari Allah dan berakhir kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Nah, kembali ke contoh yang pertama tadi, bahwa seorang ketika menginginkan ranking 1 di kelasnya, dia sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, dia sudah mengikuti les, dia sudah mengikuti privat, kemudian dia juga sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, maka hasil akhirnya ia pasrahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang terjadi nantinya ketika rapot sudah dibagikan ternyata dia tidak mendapatkan ranking 1, maka dia tidak akan mendapatkan kekecewaan yang mendalam. Karena apa? Karena semua yang ia peroleh telah ia kembalikan dan pasrahkan kepada Allah, dan dia meyakini bahwa apa yang ia peroleh saat ini adalah yang terbaik baginya. Ada quotes bagus dari Sayyidina Ali, bahwa Sayyidina Ali pernah berkata, ketika aku berdoa kepada Allah dan doaku dikabulkan, maka aku bersyukur kepada Allah karena apa yang aku inginkan sejalan dengan ketetapannya. Namun ketika aku berdoa, namun doaku tidak dikabulkan, maka aku akan lebih bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena keinginanku tidak terjadi dan yang terjadi adalah ketetapannya, dan ketetapan Allah adalah yang terbaik. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa mengikuti kelas sampai jam pelajaran selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan nanti bisa kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul qouli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.